Bayangkan seorang anak kecil berusia 10 tahun, tinggal seorang diri di gubuk reot, jauh di pelosok desa. Tak punya ayah, tak punya ibu, tak punya siapa-siapa. Yang menemaninya hanya seekor sapi coklat yang ia panggil Bula, satu-satunya makhluk yang mengerti kesedihannya. Setiap pagi, ia bangun dengan perut kosong, tapi tak pernah lupa mengeluh sahabatnya itu. Dalam sunyi dan duka, ia tetap bertahan karena ia percaya Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Sebelum kita masuk ke kisah yang menggetarkan hati ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena satu klik darimu bisa jadi bentuk dukungan untuk anak-anak kecil yang terabaikan. Dan agar kamu tak ketinggalan kisah penuh makna berikutnya. Mari kita mulai kisah Raffi dan sapi kesayangannya, Bula. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti desa kecil yang tersembunyi di balik perbukitan. Di ujung petak sawah yang luas, tampak sebuah gubuk bambu berdiri tenang di antara pepohonan pisang dan kelapa. Di dalamnya tinggal seorang anak laki kecil bernama Raffi, berusia 10 tahun. Sejak orang tuanya meninggal dalam kecelakaan saat mencari kayu bakar di hutan 2 tahun lalu, Raffi hidup seorang diri. Tak ada keluarga, tak ada saudara. Hanya ada satu makhluk yang masih menemaninya setiap hari, seekor sapi betina berwarna coklat muda yang ia beri nama Bula. Bula bukan hanya hewan ternak. Bagi Raffi, ia adalah sahabat, keluarga, bahkan penopang hidup. Setiap pagi, Raffi membersihkan kandangnya, memberi makan, dan mengelus wajahnya sambil bercerita. Kadang tentang mimpinya, kadang tentang rindunya pada ibu. Bula adalah sapi yang luar biasa jinak. Ia selalu tahu kapan Raffi sedih, dan akan menggesekkan kepalanya ke tubuh anak kecil itu seolah berkata, "Aku di sini." Bahkan saat Raffi jatuh sakit, Bula duduk diam di dekatnya, tak makan, tak bergerak, hanya menjaga dengan kesetiaan yang tak biasa. Penduduk desa kadang memandang Raffi dengan kasihan. Tapi tak banyak yang benar-benar membantu. Sebagian hanya mengantar makanan sesekali. Yang lain bahkan menganggap Raffi beban karena tak punya keluarga. Namun Raffi tak pernah mengeluh. Ia percaya Allah tidak akan meninggalkannya. Setiap malam, ia berdoa dalam tangis, berharap diberi kekuatan untuk bertahan. Dan selalu, setiap kali ia selesai berdoa, Bula akan datang mendekat, seolah Allah mengirimkan kasih sayangnya lewat makhluk itu. Musibah datang di suatu sore. Salah satu kebun jagung milik Pak Lurah rusak. Tanaman hancur, batang tercabut. Warga langsung menuduh Bula. Sapi anak yatim itu pasti penyebabnya, kata mereka. Beberapa bahkan datang membawa kayu, berniat menyeret Bula pergi. Raffi ketakutan. Ia memeluk Bula sambil menangis, "Jangan ambil dia. Dia tidak bersalah." Tapi suaranya tak digubris. Di antara kerumunan, ada satu ibu tua yang masih punya hati. Ia maju dan berkata, "Kalian yakin itu ulah sapi ini? Aku lihat semalam ada babi hutan lewat sana." Keributan mereda. Tapi luka di hati Raffi tertinggal. Ia merasa dunia terlalu kejam bagi anak kecil sepertinya. Malam itu, ia tidak makan. Ia hanya memeluk Bula dan tertidur dalam tangis. Beberapa minggu setelahnya, Bula mulai bertingkah aneh. Ia terus mengendus tanah di belakang gubuk, lalu menggali dengan kukunya. Raffi penasaran dan ikut menggali. Setelah beberapa waktu, mereka menemukan sebuah balok kayu besar, tua dan keras. Raffi memanggil Pak Danu, tukang kayu desa. Setelah melihat kayu itu, wajah Pak Danu berubah. Ini kayu jati kuno. Ukiran ini bukan sembarangan.
bisa jadi peninggalan zaman dulu. Setelah ditelusuri, ternyata itu bagian dari perahu kerajaan lama yang hilang ratusan tahun lalu. Berita itu menyebar. Seorang kolektor dari kota datang dan menawarkan uang besar. "Kita bagi dua, Nak Raffi," kata Pak Danu. "Kamu bisa perbaiki rumahmu dan belikan makanan untuk Bula." Raffi mengangguk, tapi yang ia pikirkan bukan uang. Ia tersenyum melihat Bula. "Kau bukan cuma sapi. Kau penyelamatku." Dengan uang hasil penjualan kayu langka itu, rumah Raffi diperbaiki. Tapi masalah datang kembali. Seorang saudagar kaya datang dan menawar Bula dengan harga sangat tinggi. "Aku ingin sapi ini untuk dikawinkan dengan sapi-sapiku. Lihatlah badannya, jinaknya. Sapi luar biasa," katanya. Raffi ragu. Uang itu bisa membuat hidupnya lebih mudah. Bisa sekolah, beli sepatu, bahkan buka warung. Tapi, bagaimana dengan hatinya? Hidup tanpa Bula? Tidak. Malam itu, ia sholat tahajud. Dalam tangis, ia berkata, "Allah, beri aku petunjuk. Aku tidak mau tamak. Tapi aku juga takut kehilangan." Hatinya gelisah. Dan seperti biasa, Bula datang mendekat. Menundukkan kepala dan bersuara lembut. Disitulah Raffi tahu, tidak semua hal bisa dibeli. Termasuk kasih sayang. Beberapa hari kemudian, datang seorang ustadz dari kota. Ia mendengar kisah Raffi dari warga desa. Setelah berbincang, ustadz itu memutuskan membawa Raffi ke pesantrennya. "Kau bisa belajar, tinggal di tempat layak, dan kami akan membuat kandang khusus untuk Bula. Dia tetap bersamamu." Raffi menunduk. "Benarkah?" "Bula ikut." "Ya," jawab sang ustadz sambil tersenyum. "Allah telah menggerakkan hatimu untuk memilih yang benar. Kini waktunya Allah membuka jalan baru untukmu." Kini, Raffi tinggal di pesantren yang hangat dan ramah. Ia belajar, tumbuh, dan terus bersama Bula. Setiap santri mengenal sapi itu, dan setiap kali ditanya, Raffi selalu berkata, dia bukan hewan biasa. Dia adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Dari kisah Raffi dan sapinya, kita belajar satu hal penting. Bahwa kasih sayang sejati tidak selalu datang dari manusia. Terkadang, Allah mengirimkan cinta dan pertolongan lewat makhluk yang tak pernah kita sangka. Ketabahan, kesetiaan, dan keikhlasan adalah cahaya yang akan menuntun kita keluar dari gelapnya ujian hidup. Dan setiap air mata yang jatuh dalam doa tidak pernah sia-sia di hadapannya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Agar lebih banyak hati yang tersentuh. Dan lebih banyak kisah bermakna yang bisa kita bagikan bersama. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga Allah selalu menjaga kita. Dan orang-orang yang kita sayangi. Amin.